Sobat Ambyar. Selamat pagi. Selamat pagi Formasi semuanya. lengkap ya, happy deh. Wih, King Nasar akhirnya. Happy deh. King, kita punya sesuatu buat kamu. Iya. Ya. Apaan lu dapet callingan masa kesini? Ini. Tapi kan katanya King Nasar itu fobia sama binatang. Iya. Jadi kan kalau kita lihat ini kan ini binatang yang suka makan lalat, tahu nggak apa? Buka. 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 Apa? Ayo Coba buka. Buka. Buka ini buka dulu dong. Ini namanya katak. Tahu nggak katak? Kotak, jawab dong kotak. Nah, baru pagi-pagi juga lu. Buka, King. Enggak. Nah, ini tuh bukan. Ini berhubungan sama bintang tamu. berhubungan kita yang sama- pertama. Au. Aunya gimana? Kirain udah Ini berubah. berhubungan dengan bintang tamu yang sekarang mau hadir. Iya. Ya, terus buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kalian bisa teleponin kita. Bisa para hostnya mau telepon sama King Nasar boleh. Kalian boleh, bisa. Rian Ibra boleh. Video Aku call juga ya. boleh video call ya. Kalau Dan telepon juga pagi. Tapi setiap hari bintang kayaknya tamu ke yang Dewi ada di- dulu deh. Tapi bintang tamu yang ada di sini juga bisa. Juga bisa. Boleh, Kalau boleh. telepon pagi kalian belum puas, bisa telepon kami Lah, malam. ngapain? Oh nggak subuh lah ya? Maksudnya kalau mereka mungkin Pengen curhat, ngobrol. Durasi kan Oh waktu itu benar, durasi. benar. Iya kalau kamu malam ya, aku subuh ya guys. Pokoknya caranya gini, tinggal kirim nomor teleponnya Sobat Ambyar ke direct message kami ya. Nanti Ya. kita akan pilih di segmen 4 siapa yang berkesempatan untuk bisa Ya. video call bersama kami. Lalu Oke? ini tuh apa? Ini berhubungan dengan bintang tamu kita yang pertama. Iya. Boleh kita keluarkan sekarang atau nanti aja? Sekarang. Sekarang boleh ya. Ini sosok yang begitu luar biasa yang memang sudah Masya mendahului Allah. kita semua. Dan kita tahu bahwa kepergiannya pastinya tidak mudah diterima oleh keluarga yang sampai dengan sekarang masih terus berduka atas kehilangan sosok ayah pun juga sosok suami. Di pagi-pagi Ambyar kita akan hadirkan keluarga tercinta dari almarhum. Ini dia Richa Iskak, Rafisha dan juga Takia. Halo, apa kabar? Hai cantik, halo sayang. Rafisha, Om Takia. Masya Allah ya sayang. Halo Richa, apa kabar? Selamat Selamat pagi. datang kembali. Silakan. Pegang? Iya. Oke. Mangga. Itu dia foto pria Iya. ganteng yang selama ini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, pelindung Masya Allah. keluarga juga. Agak berasa ya udah berapa lama ya ditinggal. Bulan ini udah masuk bulan ke-8. Bulan ke-8 cepet Oke. juga. Ya Allah 8 bulan yang lalu ya. Nanti boleh ceritakan sama kami 8 bulan ini Ya. seperti apa rasanya dan bagaimana cara untuk bisa bertahan dan juga comeback stronger Oke. sepeninggalan almarhum. Richa dan juga anak-anak kami semua mengucapkan Terima kasih. sudah Buat Ambyar, kita mau kasih lihat kabarnya Richa ini masih mengalami trauma ya. Iya. Apalagi kalau dengar suara ambulan katanya. Jadi masih ada rasa trauma itu. Iya. Sebenarnya bukan trauma sih Kak. Lebih ke trigger aja. Iya. Kalau trauma kan sama sekali aku nggak bisa denger. Tapi kalau kita lagi di jalan bertiga gitu tiba-tiba ada ambulans lewat kayak Terus jadi aduh gitu kan nyes gitu ya di hatinya iya. Kak ya. Karena jujur lokasi rumah sakit beliau wafat dan TKP kejadian itu tiap hari aku lewatin. Jadi aku nggak bisa menghindar dari situ. Tadi aku bercanda pas lagi ada Viti, aku nanya sama anak-anak, kalau Mama ada yang deketin lagi boleh nggak, nikah lagi boleh nggak? Nggak boleh, Langsung katanya. jawab Enggak boleh, langsung enggak boleh. nggak boleh langsung. Belum ya. Enggak kayaknya Nggak mau, nggak boleh. itu anak Yang laki cowok. apalagi, kamu Anak nggak boleh cowok ya, tadi nggak bilang boleh. Ya, baru 8 bulan. Baru 8 bulan Tunggulah lah. 8 tahun lagi. Ya. Oh iya. Tapi Mbak Richa, kalau sekarang juga masih merasakan hal yang sama. Kalau dengar suara ambulan masih tetap ke-trigger juga atau udah better sekarang lebih mending? Masih kalau sendiri. Oh. Kalau lagi sama anak-anak atau lagi sama teman-teman gitu ya menahan aja biasa aja. Cuma kalau lagi sendiri tuh kayak aduh jadi keinget. Apalagi kalau ambulansnya tuh lewat yang depan rumah sakit. Apa Itu lagi berasa banget. yang bisa membuat itu berasa banget. seorang Richa dan juga anak-anak ke-trigger kemudian ingat kembali duka itu yang masih belum hilang sampai sekarang? Yang sering trigger jujur aku sih. Pasti. Aku tuh kayak waktu itu kita di rumah nih, bertiga lah ya di rumah ya. Aku lagi denger lagu kan, tiba-tiba dong langsung nangis. Aku di pojokan nangis gitu. Terus adek nyamperin bunda udah bun. Meluk terus kayak kasih Pinter banget. minum. Terus kakak juga langsung meluk bunda udah.
Cuma gara-gara lagu doang, aku nangis gitu. Tapi wajar. Iya. Dan soalnya pasangannya ini tuh kan pasangan yang romantis banget, penuh dengan cinta. Jadi wajar kalau pasangan yang seperti Selalu itu bersama. ingat, ya selalu bersama. Itu yang penting, itu yang justru kalau kehilangan tuh jadinya kayak gini gitu. Coba kita tanya sama mahasiswi psikologi. Apa secara psikologis itu maksudnya apa, Wi? Bisa tiba-tiba ke trigger gitu? Maksudnya ke-trigger kan gitu. Trigger tiba-tiba teringat kembali itu karena apa? Itu biasanya? manusiawi normal kan. Apabila kita mengingat sesuatu yang membuat kita sedih itu wajar. Kecuali misalkan nangis tanpa sebab musabab itu biasanya Nah, ketegangan itu. otak, ketegangan tubuh itu dilepaskan lewat tangisan tanpa kita sadari. Itu juga sih. Atau emosi yang tersimpan di dalam tubuh Yang di juga dalam bisa. tubuh betul. Kadang nangis tuh bantu ya. Iya, betul. Bantu kita menghilangkan Buat segala mengeluarkan semua. Betul. beban gitu. Betul. Jadi kan akhirnya relax badan. Relax. Yes, makanya aku lebih ke ya udah kalau aku mau nangis nangis aja. Apa-apa betul, Apa-apa. betul, betul. Sobat Ambiar bukan cuma suara ambulan, tapi kalau nonton sesuatu juga kabarnya ada perasaan yang kembali mengingatkan Richa Iya lagi. dengan sosok almarhum kita. Iya. Ternyata belum sekuat itu, ya nggak apa-apa juga Nggak ya. apa-apa, Kak. Iya. Prosesnya. Film apa waktu itu? Kebetulan itu aku dapat undangan dari teman aku, premier filmnya itu film apa ya, Bunda apa gitu aku lupa. Yang sekarang lagi ini ya, yang lagi Udah Lewat ya? lewat sih, udah lumayan cukup lama. Kayaknya 3 bulan yang lalu deh. Ya itu ada adegan di rumah sakit, ada mesinnya, terus iring-iringan. Ada adegan Aduh, romantis itu pasti mengingat kebayang suami tuh lah rasanya. ya. Iya, Kayak terus apa ya? makam, terus aku langsung sesek. Terus dipegangin sama sahabat aku udah bilang, kakak istighfar. Iya, aduh udah kayak gitu. Dan itu kan sesuatu yang tidak di planning ya, maksudnya ya udah kalau mau nonton aja, tiba-tiba itu trigger sendiri kan. Ya wajar. Iya, lah, betul, manusiawi ya. betul. Kalau Rafisa sama Takia pernah ngalamin yang mama kamu alami juga, kalau tiba-tiba melihat atau mendengar sesuatu kemudian langsung keingat sama ayah tuh pernah nggak? Kalau Takia apa? Bukan kayak film keinget ada ambulan sih, kayak misalnya panggil aku ayah atau apa, nah bikin sedih. Oh, panggil aku ayah jadi kayak dia langsung sedih banget. Kalau Rafisa? Kalau aku dengar siren ambulan. Oh, sama. Kalau tiap sekolah sering lewat tuh, jadi Ingat lagi. ingat lagi gitu. Itu memacu kamu untuk giat belajar ya saya. Iya. Kasih hadiah buat mama dengan cerdasnya kamu, prestasi kamu. Rafisa kan ini sebagai pengganti ayah ya, maksudnya laki-laki satu-satunya di rumah. Terus kamu tuh gimana? Apakah kamu kalau sedih ya udah kamu tunjukin juga rasa sedih kamu, atau justru sebaliknya kamu nggak mau ngeliatin rasa sedih kamu, kalau mau nangis juga nggak mau kamu tunjukin depan adik dan mama kamu? Biasanya di kamar sendiri nangis. Kan? di kamar. Iya di kamar. Biasanya kalau bunda lagi pergi, ada yang lagi nginep di rumah sama temennya. Oh justru kamu nggak mau ngeliatin ya? Terus Nggak mau ngeliatin bundanya tahu nggak kalau ternyata ini anak cowok aku tuh dia di kamar nangis sendirian loh. Udah Aku bunda tahu kok dia sering nangis. Bukan, hei, bundanya. Kamu nanya aku kan? Bunda. Ya bunda. Ini bundo. Mbak Rica tahu nggak tapi sebenarnya? Sebenarnya sih kita bertiga itu sama. Sosok kuat kalau lagi bertiga. Depan kamera atau gimana, sosok kuat. Tapi kalau lagi sendiri, nah Ya sih pasti. nggak bisa tahan. Ade pun aku tahu sebenarnya, cuma waktu itu kakak juga sempet ngomong, kirim voice note, dia lagi nangis, bunda aku kangen, bunda udah di mana. Karena waktu itu jujur kakak ini ada rasa ketakutan yang sangat mendalam kalau aku pergi sendiri awal-awal. Karena dia traumatiknya tuh bunda di mana, kalau WA aku nggak deliver dia worry-nya minta ampun. Iya pasti. Bunda karena aku tuh takut kalau waktu itu aku WhatsApp ayah nggak deliver. Lagian ngapain tuh Terica juga berangkat sendiri mau ngapain kan biasa ditemenin. Karena aku kan kerja tuh. Ya maksudnya diantar gitu kali Wak. Namanya ini ya anak kan pasti gelisah dok. Iya. Tapi nanti pasti nangis lagi di 3 momen. Apa? Akhir tahun, Idul Adha. mau puasa Ya. sama Idul Fitri. Pasti itu akan Itu pasti. wassalam lagi pasti. Termasuk Ulang tahunnya. mungkin momen yang satu ini, momen dimana pasti mereka juga akan sulit sekali untuk melupakan. This month is yours. Kamu pantas untuk dirayakan. Ya Allah. Ulang pas lagi tahunnya ya di Ulang bulan apa? tahunnya insya Allah tanggal 11.
Oh, Tanggal 11 yang artinya ini tanggal 2 hari lagi. 2 hari Yes, lagi. ulang tahunnya ya Kak. 11 Juli. Juli. Berarti ini tuh lagi masa-masa yang kalau masih ada kamu tuh mungkin kita akan merayakan atau Sangat. ya kan? Iya. Kayak waktu tahun kemarin juga ya kita nggak ada yang tahu ya, ternyata tahun depan kita udah kehilangan dia gitu. Ada momen kita lagi merayakan ulang tahun almarhum, terus almarhum lagi mangku adek, nyanyi-nyanyi, inget nggak? Dipeluk gitu dari belakang. Oh iya. Iya itu pas ulang tahun. Mbak Rica, itu kapan datang ke makam? Kemarin tanggal berapa ya Kak? Oh baru-baru ini ya? Kayaknya minggu lalu deh. 5 hari lalu kayaknya. Rica, tapi di antara dua ini, adik kakak, mana yang kelihatan banget sebagai seorang ibu Melihat bisa kuat gitu, bisa paling menghandle. tegar. Dua-duanya kuat. Alhamdulillah. Dua-duanya tegar. Dua-duanya kuat. Jadi kita kalau bertiga tuh selalu ngobrol, saling menguatkan ya. Jadi kalau salah satu kayak bunda lagi drop ya udah tolong kuatin. Kalau kakak atau adik lagi drop tolong disayang. Tapi kalau lagi di rumah gitu ya, apalagi anak-anak yang paling tiba-tiba dirindukan ada sosok ayah, kok kayak lagi inget ayah di situ ya gitu. Apa di situ ya, itu ketika lagi apa tuh? Lagi non, Karena kan itu kan rumah kan sehari-hari ya. Lagi makan mungkin, suka makan Lagi makan ya? malam bareng atau lagi nonton ya. Oh lagi nonton, kalau nonton selalu barengan? Lagi nonton tidur TV, juga ya? lagi tidur. Kadang almarhum itu tipikal yang old school kan. Jadi kayak kakak tolong injekin ayah, pijit. Nanti dikasih uang jajan. oh gitu. Orang zaman dulu ya. Iya terus kakak ayo kakak pijitin dong. Ayo pijitin. Terus kalau aku aduh bunda jangan, bunda udah berat gitu. Kayak gitu suruh nginjekin badan dia. Iya lucu banget. Rica kemarin waktu ke makam, ziarah ke makam, apa yang disampaikan barangkali ada yang diutarakankah di saat momen ziarah kemarin? Kita bertiga sempat ngomong ini, ayah bentar lagi ulang tahun, nanti kita kesini lagi ya. Gitu. Ayah lagi seneng kan di sana, ayah baik-baik ya. Kayak gitu sih. Udah sempat dimimpiin gak sih sama ayah siapa? Rafisha, Takia atau Rica? Rafisha pernah? Kakak ya, Udah pernah. sama adek. 3 kali. 3 kali. Masa ya? Juga 3 kali. Mimpinya apa? Waktu itu ya. Iya waktu itu. Mimpinya apa? Mimpi pas lagi di mobil ngobrol, jagain bunda ya sama adek gitu. Oh iya. Wow. Wow. Kalau Takia? Kalau aku yang pertama kayak masuk kamar, terus pokoknya bunda kayak biasa lagi beres-beres. Terus ya ayah diam aja di deket bunda. Ngeliatin. Nah, biasa tempat ayah duduk gitu di kasur. Rafisha diminta almarhum dalam mimpinya untuk bisa menjaga adik sama bunda. Iya. Buat Rafisha kita punya sesuatu untuk kamu, kita punya mystery box lainnya. Ya. Boleh Rafisha? Kita mampir ke dulu. mystery box. Iya. Kamu yang buka, lantas kamu ceritakan apa yang bisa kamu ceritakan dari isi mystery box ini. Topi yang mungkin ada artinya kalau boleh kamu ceritakan. Lah berarti Oke, jadi topi ini waktu itu ayah beli di Amerika. Sebelum ayah pergi, ayah ngasih ini buat aku untuk terakhir kalinya. Ayah bilang apa waktu kasih? Ayah bilang dijaga ya kak gitu. Dijaga topinya, ini bagus buat kamu, keren katanya. Mahal tahu belinya gitu. Ya itu sekarang berarti disimpan ya. Jadi semua baju-baju ayah, kenangan-kenangan dari ayah yang masih dipakai sama ayah ketika semasa hidup masih ada atau mungkin dibagi-bagi ke saudara, keluarga? Masih. Masih ada ya? Ada. Oke. Ini jadi topi yang sangat berarti dan akan selalu menemani kamu ya. Ya. Oke, boleh kita balik lagi? Sayang, silakan. Rafisha, namanya ayah kalau ke anak itu pasti ada pesan selain kamu sebagai anak pertama, tapi apa pesan atau juga ujangan yang selalu akan kamu ingat dari ayah kamu? Ayah aku bilang, kamu anak yang kuat. Pokoknya
kakak itu satu-satunya buat ayah gitu. Kamu anak yang baik gitu. Kamu harus tetap jagain bunda sama adek. Kalau ayah udah nggak ada gitu. Oh, Harus gantiin ayah. Kalau udah nggak ada. Terus juga dia pernah bilang, kakak kan mau jadi aktor kan gitu. Nanti kakak gantiin ayah ya gitu. Iya ya. Oh, Masya Allah. oh, lagi Amin. Rafisha, tapi kita punya kabar bahwa ada satu penyesalan dari Rafisha untuk almarhum ayahnya. Penyesalan itu. Aku tuh sama ayah dulu jarang deket. Jarang quality time. Jarang whatsappan. Aku sibuk sama temen. Tapi ayah sering aku ngajak nonton. Tapi aku selalu nolak gitu. Ayah Makanya ngajakin nonton, Iya. tapi kamu nolak gitu. aku nolak. Iya, iya, iya. Terakhir tuh lagi nongkrong sama temen. Ayah WhatsApp, Kak nonton yuk. Nonton apa ya? Nonton, Lupa lagi pokoknya nonton itulah. ya nonton di bioskop pokoknya. Terus aku bilang nggak bisa ya, kecapean. Ya udah pas aku balik, ayah langsung pergi mau bengkel motor gitu kalau nggak salah. Nongkrong. Iya nongkrong. Terus habis itu besoknya baru ada berita ya kecelakaan. Jadi sayangnya kayak buang waktu gitu, nggak banyak Iya, dengan ayah gitu. Buat Richa, gimana caranya untuk bisa kembali menata hati anak, terutama Rafisha yang punya penyesalan yang tahu gitu kemarin aku ikutin ajakan ayah untuk nonton. Pasti itu kan satu penyesalan yang Pasti. akan terus nempel buat Wajar sih. Rafisha. Ya, nggak kakak nggak adik. Ada penyesalan. Waktu itu juga posisi adik juga lagi nggak di rumah kan. Aku menguatkannya dengan aku berusaha untuk tegar dulu, kuat dulu, karena harus menguatkan dua anak. Aku selalu bilang kita nggak ada yang tahu takdirnya Allah. Mau kita nyesel segimana apapun, Iya, betul. kalau Allah udah bilang aku ambil ya. Iya. Karena kan Nggak kita semua bisa. punya Tuhan ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pas perjalanan itu aku nyesel bun ya udah kadarullah. Bunda nggak bisa ngomong apa-apa, udah takdirnya Allah, udah kamu harus ikhlas. Jadi mau nggak mau harus terima, gitu sih. Takia, sekarang kita punya sesuatu buat kamu di Mystery Box. Iya, sekarang Takia. Oke, sekarang saatnya Takia Hai, sayang. bernyanyi. Coba Takia, kita akan buka dan Takia tuh ada lagunya loh. apa tuh? Takia, Takia. Takia. Ini selimut. Selimut lucu. Coba dibuka dong. Apa sayang. itu? Dibuka sedikit selimut. Coba dibuka. Bukan sayang. Selimut. Selimut apa itu Apa yang sayang? membuat Lucu selimut selimutnya. ini istimewa buat Apa itu, kamu? Nak? Jangan di Remote yang dari ayah nggak tahu dari Ya, mana resah. sih, tapi selalu aku pakai kalau mau kemana-mana, di kasur, di apa kalau lagi kedinginan. Oh lucu. Selimut dari ayah. Kamu tuh yang paling kamu kangenin dari ayah apa sih Takia? Masuk kamar. Masuk kamar ayah, sayang. Ayah biasanya kalau aku lagi nonton, Tiba-tiba ayah masuk tiba-tiba masuk ada gitu. Opang manggil gitu aja. Wah. Iseng-iseng gitu ya, gangguin ya. Iya. Iya. Itu yang bikin adik kangen gitu ya, Nak ya. Kamu paling sering sama ayah ngapain aja kalau berdua? Palingan kayak nonton, terus kayak ayah tadi kayak minta dipijitin apa, terus tiba-tiba datang ke kamar, terus tiba-tiba minta dek jajanin dek teh kotak nanti ayah jajanin. Oh minta beliin jajanan. Wah. Itu justru kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu yang Iya. justru Bikin yang rindu. dirindukan, yang Iya. kebiasaan yang paling sulit. Takia, Om sama Tante mau baca ada satu berita ini, boleh ya kita bacain dulu ya. Masih rindu dengan sosok almarhum Gary Iskak. Richa Iskak beberkan kerinduan Takia, anak keduanya yang masih sering mengenang kebiasaan almarhum. Apa yang bisa diceritain Richa, kerinduannya Takia dari point of view seorang Richa sebagai mamanya? Buat adek ya. Hmm. Lebih ke, jadi pernah ada, kan aku bilang adek
selimutnya dicuci dulu ya. Kan udah berapa minggu gitu. Terus ya nggak mau, nggak cuci dulu. Terus sempat kayak debat gitu loh. Aku kangen ayah kayak gitu. Lebih ke di every day, every night tuh Dibawa Kayak- ya. sampai sekolah pun di mobil Dibawa ya. dibawa buat tiduran di mobil. Karena dingin juga. Karena dingin juga, jadi dibawa. Wow, 8 bulan waktu yang singkat tapi tidak singkat untuk bisa menghapus kenangan, Ya. melupakan kebiasaan itu yang jauh lebih sulit ya. Kebiasaan yang akan terus dikenang dan juga dirindukan sampai kapanpun. Ya. Buat Risha mau bilang apa sama almarhum tercinta? Apa ya? Ayah, kami semua selalu di sini. Kami nggak kemana-mana, selalu doain ayah, ya. Mau bagaimanapun, mau sampai kapanpun, ayah akan ada selalu di hati kami. Always. Always, insya Allah. Never. Selalu ada di sini. Ya, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi. Betul. Selalu ada di hati dan selalu ada dalam doa. Amin. Kita kembali saat lagi. Mungkin hari yang sangat tak nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati. Mungkin hari mengambil geger. Berikutnya kita punya penyanyi muda berbakat, jebolan ajang pencarian bakat. Tapi kita dengar dulu waktu dia sekolah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Gimana? Kamu pernah nggak waktu sekolah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? Aku nggak pernah, alhamdulillah, karena Aku aku, pernah, Kamu selalu digoda-goda soalnya ya. karena aku enggak, kalau aku tuh enggak kebalik Kak, aku yang ngegodanya. Dia yang ngegoda. Kalau ini Enggak, aku sih alhamdulillah kalau di sekolah aku selalu baik sama teman-teman. Jadi teman-teman baik sama aku suka traktir teman-teman. Jadi teman-teman baik sama aku. Kamu traktir apa waktu itu? gitu ya. Tapi ya nggak semua anak ya walaupun udah baik sama temennya tapi ada aja Iya, temen jahat. benar. Kita aja, aku aja contohnya, aku udah baik tapi netizen kadang ada yang julid. Netizen, bukan teman sekolah. Nah, iya. Nah, kita ini ada bintang tamu yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan ketika Wow. di bangku Kita sekolah. pengen dengar ceritanya seperti apa di pagi-pagi ambiar Syakira Firni. WE. Halo, halo. Langit biru, aku merindukanmu. Lihatlah diriku yang tak bisa Halo Syakira. Cantik, suaranya bagus banget Syakira. sayang. Sekarang Syakira tuh umurnya berapa sih Syakira? Sekarang aku udah 17 tahun. Oh, 17 tahun. Berarti udah punya KTP ya sayang. Sudah punya KTP ya, tapi Syakira kita pengen lihat dulu waktu kamu sekolah seperti apa ceritanya. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Udah datang ke pagi-pagi ambiar nengokin tante sama om. Tante sama Om sedih banget ngedenger cerita. Kakak ya, kakak jangan om ya. Katanya, Om, ging om. Oke, wes lah. katanya Syakira ini pernah dimusuhin sama 3 angkatan. Iya. 3 angkatan. 3 angkatan. Ya angkatan, bukan 5. Gua maksudnya gini, stop, jangan membuli. Nggak boleh le. 3 angkatan nggak boleh. Mana buktinya, ada nggak? Kita lihat yang Ada satu nih ini. dia. Silakan sayang. Sweet banget sih kalian. Kalian itu emang deket banget atau deket biasa aja? Kita deket banget tapi banget aja. Deket apa? Banget aja tuh maksudnya gimana? Banget aja. Banget tapi aja. Gimana Aja ya? tuh maksudnya. Karena kamu gengsi makanya ada kata ajahnya. Enggak juga, aku gak gengsi ya bang. Kalau Oh manggilnya abang. Ama ya abang. Abang. Abang dan Nono. Ding ding. Apa yang membuat seorang Syakira tuh nyaman sama abang Axel? Abang Excel itu pas awal-awal aku kenal, dia itu orangnya sangat amat bisa diajak ngobrol. Dan kita nyambung banget, kayak kita sama-sama suka basket gitu-gitu. Jadi kayak nyambung, terus Abang Excel tuh selalu dengerin aku banget.
Kan biasanya ada orang yang kayak kalau ngobrol tuh dia kayak ikut ngomong atau apa, tapi Abang Axel tuh cuma diam, dengerin gitu. Jadi nyaman deh. Sariawan kamu bang. Oh dia ini sebagai pendengar, jadi kayak perempuan itu seneng ya. Iya tuh, Mami Devi juga seneng kan kalau didengerin. Iya benar, ini mah dengerin terus sampai mau tidur ngorok jangan dengerin. Ya aku dengerin masuk kanan keluar kiri. Axel, tapi Shakira di mata kamu ini, aku mau bilang ade, ya tapi nggak apa-apa lah, ade-adean bisa jadi ya. Di mata kamu Nono ini, Shakira ini anak yang seperti apa? Nono ini dia, maaf ya, Ya, dimaafin. Nono ini lumayan overthinker kan anaknya. Oh. Kita memang deket karena memang dia suka cerita banyak hal. Jadi kalau buat aku Nono ini dia sebenarnya ya karena masih muda aja sih kamu, saya dia. Kita cuma beda berapa tahun Bang? Kita beda 2 tahun lumayan loh. Cuma beda 2 tahun. Kamu lahir aku bisa. Mau berantem di belakang silakan. Ini cuma 2 tahun doang. Tapi Bang Axel tuh tahu nggak? Kalau kamu itu sebetulnya katanya kriterianya seorang Shakira. Kita lihat dulu ya. Emang iya ya? Dan dandannya kayak gitu acara apa tuh? Apa itu? Dalam rangka apa itu kalian dandannya kok? Yang waktu Imlek, kita itu untuk Imlek. Waktu Oke lanjut. Kamu nggak ada ya? Gimana selalu dibilang katanya kamu itu soft spoken, dewasa. dewasa, Makanya dia masuk. lembut terus nggak pernah marah kalau kemarin tuh adek gitu. Makanya dibilang masuk kriterianya dari Shakira. Ya gimana nih kayak itu Shakira yang ngomong, tapi ya kalau aku memang karena pada dasarnya juga udah deket dan sayang juga sama. Apa kamu sayang? Sayang dong. Enggak, aku nggak sayang sama tukang kendang. Kendang juga dong. Rian, mohon maaf nih, minta maaf. Itu dari tahun pertama sama tukang kendang. Kemarin ada aduan. Apa katanya? Aku tuh nggak masuk banyak terima aduan dari orang-orang Perlan. Emang Rian sama pemain kendang tuh ada karena perjanjian- namanya sama. Ada perjanjian apa? Kok yang lain nggak pernah nggak pernah dibawa? Mereka juga pengen diangkat juga. Kenapa lo Rian. ngangkatnya Rian melulu? Kita itu harus mengangkat orang karena kasihan dia ini korban. Korban apa? Merkuri. Lihat, mukanya udah agak pucet loh dia, biar PD-nya Kasian naik. dia, iya benar. PD-nya Dulu kan abu-abu, sekarang udah lumayan lihat. lumayan. Dulu abu-abu. Mutat tuh ya Allah. Ngelihat Shakira yang bilang bahwa kamu tipenya dia. Tapi Shakira tipe kamu juga nggak? Itu nggak perlu ditanya lagi sih kak ya. Iya. Tahan deh ya Allah. Setipe gitu ya maksudnya ini. Kira tadi kan dia bilang dia sayang sama kamu. Kamu sayang nggak sama dia? Sayang lah kan abang aku ini. Nggak, jangan pura-pura abang-abangan. Kita ini udah tua, nggak ada abang adik kakak. Kita masih Iya. muda jadi ada abang adik. Nggak sayang abang apa sayang beneran sayang? Sayang beneran sayang. Karena kita lama juga ya kenalnya. Cium dong, cium. Bentar, apa? Kamu bilang sayang udah lama. Saat aku aja sama dia 5 tahun sayang kalau ada duitnya doang. Coba dong, ungkapkan Duniawi pokoknya. isi hati kalian masing-masing. Jangan sambil pegangan tangan, jangan ya. Pegangan betis aja silakan. Jauh ya. Axel dulu mau bilang apa sama Shakira, sama Nono itu. Noi. Ini soal apa nih kak? Soal aku atau soal? Isi hati, apa yang ingin diungkap. Katanya sayang. Katanya sayang. Katanya sayang, coba Bilang pegangan apa? tangan Kalau sayang boleh. ngomong dong. Pegang tuh, itu loh. Oh. Sayang, Shakira kamu tangannya diginiin loh barusan. Mau bilang apa? Pokoknya buat Nonoy, ya apapun itu jangan pernah khawatir apapun yang terjadi di depan. Pokoknya apa yang terjadi di masa lalu biarinlah berlalu. Apa yang harus kita lakukan buat kedepannya lakukan kedepannya. Apapun yang terjadi percayalah bahwa kamu nggak sendirian. Kalau kamu ngerasa sendirian, percayalah masih ada aku di sini. Sekarang Kalah kita nih. apa yang ingin Shakira sampaikan? Apa yang ingin Shakira sampaikan kepada Om Perlan? Silakan. Sama Om Perlan. Kan dewasa, soft spoken. Om Perlan kan dewasa. Itu kalau nggak pemain gendang Om Perlan. Jadi yang lain cemburu. Ayo lanjut Shakira. Biasa, rengginang tiap hari. Mau bilang apa? Kalau aku mau bilang yang pasti makasih karena sebenarnya Cewek tuh aku gengsi.
Enggak, aku gak gengsi. Pokoknya mau bilang makasih karena kapanpun dan dimanapun aku Cewek tuh banyak butuh, abang pasti selalu ada dan bisa. Cewek tuh banyak. Mau abang lagi nyetir, mau abang lagi ngapain, kalau aku telepon pasti abang langsung angkat. Gitu langsung, ya, Iya, biasa dia langsung- awal. langsung ada nih memposisikan diri untuk aku. Jadi terima kasih, Lucu semoga kita berteman sampai gede-gede dan kita terbang bersama. Oh, So sweet banget. lagi ngapain aja selalu angkat telepon aku, selalu Iya. balas WhatsApp aku. Gitu dong Mas Rian. Tuh, itu tuh Giliran mau prioritas. ngutang aja telepon. Mana ada yang gue ya? Iya, lihat mereka begini ya. Iya seneng ya. Seneng banget lihat mereka Romantis. Gak ada gue. romantis gitu. Kelihatan gitu abangnya tuh jagain banget. Ngejagain banget. Iya jagain lah sayang, tolong aku tuh perempuan satu-satunya di sini jagain. Bukan Anda, itu bintang tamunya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Alia. Izinkan ku untuk bersandar Memukit hambamu di sana Mendengar kamu bercerita Menangis tertawa Yang ku lukis mana Nonton Anda geger Guys, Kenapa gitu King? Kenapa tiba-tiba kok gitu ketawa? sih? Ini tuh lagi berantem bintang tamu. Lagi berantem. Kita tertawakan saja orang-orang yang suka membuli kita. Orang-orang yang suka ngatain kita berarti tandanya orang itu iri terhadap kesuksesan kita. Bagaimana ketawanya? Masalahnya kalau yang ngomentarin di Instagram itu adalah mantan mertua, bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Ah, kalau saya, Iya. Nah itu tadi Ahnya ketawa gimana? coba. saya ketawa. Ah, kalau saya. Ya. Ini bintang tamu kita berikutnya, perempuan cantik kemarin baru aja dikomentarin Iya, sama sama mantan mertuanya mertua. di sosial medianya, sedang bersiteru. Cuman pertanyaannya cuma satu, Apa? mantan mertuanya yang mana? Kamu berapa Maksudnya kali? apa? Ngomong Maksudnya? begitu apa maksudnya? Yang mana nih, Bi? Mantan mertuanya nggak cuma satu. Oh. Masa sih? Bang, ya, Artinya dia dicintai banyak orang. Walaupun harus berpisah. jangan Emang gitu, sering itu kawin? belum terjadi di kamu aja. Kamu kan mantan pacar banyak. Aku nggak ngomongin kamu, aku ngomongin bintang tamu ini. Ya. Masa kata Karen, lu mah gak boleh begitu. Ini emang artinya sering kawin katanya. Astagfirullahaladzim, Gua nggak bilang Karen. Nikah ya Kak Karen, Tapi, nikah. loh, emang ih. Pagi-pagi biar Kalina Oktarani dan para pengacaranya. Ya, oh para pengacara. Wow. Hai, kumada, Mang. Selamat pagi. Halo. Halo. Masa perempuan sebaik secantik ini dapat komentar jahat. Ini Bang Hamdan ya? Hamdan Hamid. Oke, ini Bang Syarif. Silakan, kedua pengacara. Ya. Kalina, oh my God, kami nggak nyangka ada calon mertua yang memberikan komentar seperti itu. Siapa namanya? Mantan mertua, Siapa mantan mertua itu namanya? inisial inisial EF, Itu mamanya siapa? FP. VP. Oh, ya Sobat Ambiar tahu lah kalau inisialnya VP itu siapa berarti ya mantan suaminya tahu kan ya? Udah tahu lah. Kemarin dapat komentar yang menurut Kalina, aduh ini kebangetan komentarnya ya. Nanti boleh cerita seperti apa Ya. sebelumnya kami ucapkan. Terima kasih. Kalina Oktarani sakit hati dengan komentar sang mantan mertua karena dianggap body shaming dengan menggunakan kata-kata gede ya. Astagfirullahaladzim. Itu jadi mantan mertua komentar di Instagram kamu. Ya, Itu emang Berarti sayangan. berarti ngeliatin Instagram kakak gitu, kalian saling follow gitu kak? aku nggak follow, bahkan sebelumnya aku tuh udah, yang aku tahu aku sudah blok dia. Oh. Aku sudah blok dia dan ternyata pas aku lihat, aku cek lagi, loh kok ada lagi gitu loh, gitu. Bikin Dan dia akun follow baru lagi mungkin ya? Aku nggak tahu ya, maksudnya dia tuh bikin, ya mungkin, jadi ada dua akun, yang satu udah aku blok, yang satu lagi ada yang baru. Oke, kontennya tuh apa sampai dia ikut komentar di situ? Lagi nonton itu, lagi nonton dia nyanyi. Lagi nonton King Nasar nyanyi. Oh, Oke. Akang nyanyi. Terus kamu di situ ngapain? Lagi joget-joget sama teman-teman aku. Joget-joget. Komentar ibu mertua, mantan ibu mertua itu apa? Gede banget sih atau apalah kayak gitu. Pokoknya Mungkin gede banget panggungnya nggak sih? Nggak.
Enggak lah. Lagi nonton. Enggak, ya kalau misalkan itu kan aku lagi itu ngeliatin ke muka aku, wajah aku bukan lagi memperhatikan. Masih ingat detail kalimatnya apa? Seingat aku gede banget sih gitu. Gede banget sih. Terus respon kamu atas komentar beliau apa? Sebenarnya saat itu aku belum mau menanggapin banget ya, tapi aku balas. Aku memang membalas, tapi aku nggak mau masukin di hati karena itu masih untuk diri aku sendiri aku pikirkan gitu. Jadi aku balas aja. Gedean juga dosa-dosa ibu. Apa komentar kamu sekali lagi? Gedean juga dosa-dosa ibu. Dia bilang ya maksudnya aku bilang karena gini. Janganlah ada colek-colek gitu kan, karena aku juga udah lama diam juga. Iya sih juga colek sih. Udah nggak mau lagi ada urusan gitu. Aku juga bahkan nggak tahu kalau dia punya punya akun Instagram yang baru gitu kan. Nah setelah itu ada komen seperti itu maksudnya apa gitu loh. Oke, kita kembali dulu ke komentar mantan ibu mertua kamu dengan komentar gede banget sih gitu ya. Itu kamu berasumsi bahwa itu adalah sebuah bentuk body shaming untuk kamu. Gini, kayak perempuan nggak suka deh kalau misalkan dikomentarin hal seperti itu gitu kan. Sekarang kalau mau ngomongin untuk seperti itu harusnya kenapa nggak, misalkan nih mau ngomongin, aku sadar kok badan aku agak gemuk gitu. Aku nggak masalah, tapi kan kalau misalkan konteksnya tuh dia ngomong seperti itu juga tuh apa gitu, dan itu kan dari orang yang maksudnya kita juga sudah tidak ada komunikasi juga. Oke, Bang, kita mau nanya sama pengacara, ini interpretasinya tuh bisa begitu luas loh dengan kalimat komentarnya gede banget sih. ya. Interpretasinya kan bisa begitu luas sekali, tapi Abang bagaimana bisa meyakinkan klien Abang Kalina sampai akhirnya oke, let's go kita kalau misalnya mau ke jalur hukum ini bisa nih, padahal interpretasinya bisa macam-macam. Maaf, aku potong sebentar aja. Ya. Selain setelah aku balas itu, dia ada lagi soalnya yang bikin aku geram juga itu karena ada komentar tentang almarhum mama. Oh oke. Jadi bukan hanya di situ. Baik, kita mau kasih lihat ini komentarnya Sobat Ambiar, perang dalam tanda kutip supaya kita bisa memahami konteksnya seperti apa sampai Kalina mau maju ke jalur hukum. Gede amat sih. Lebih gede dosa Anda, Bu. Aduh, lain yang paling suci ibu Anda sendiri aja Anda ngomong-ngomongin katanya sama laki-laki dengan Anda, itu kan yang Anda bilang. Itu kan yang Anda bilang dengan saya. Kalau Anda lupa masih banyak yang harus saya ingatkan lagi nih. Silakan bicara sepuas hati Anda. Fitnahan Anda sudah dicatat ya Bu. Cari kesalahan saya satu aja. Kalau kebusukan Anda semua kan banyak ya. Dan buat saya cukup sudah ngeladenin ibu-ibu yang masih mencari pencitraan hidup dan hanya melihat dunia tanpa ingat akhirat. Sadar Bu, Anda itu kelahiran 65 bukan 85. Laporin ya, jangan sampai enggak dilaporin. Dan siapa yang bilang gue lahir tahun 85, anak gue aja lahir tahun 83. Dasar muka itu muka muke. Kan lumayan Anda dipanggil-panggil sama TV jadi dapat uang nih, gue tahu tujuan lo. Oke Bang, kita balik lagi ya. Sekarang kita ke kuasa hukumnya. Gede Jadi amat panjang sih. ya, Kak. Menurut kami personal itu interpretasinya luas. Tapi dari komentar berbalas komentar itu, mana komentar yang menurut Abang ini bisa dimajukan ke jalur hukum dengan delik aduan? Jatuhnya pasti penghinaan ya. Penghinaan. Pasti penghinaan. Dan masuk ITE juga ya. Pencemaran nama baik. Oke. Kan khususnya body shaming lah. Ini kan udah masuk ke pelecehan ya. Ke personal untuk seorang wanita lah. Oke. Kalina kan mengenal mantan suami ya. Vicky Prasetyo. Ada komunikasi nggak sama Vicky? Ini kok bisa begini nih? Gitu. Oh, bukan saya yang komunikasi, bukan aku, tapi dari Bang Dani yang Ya. komunikasi. Abang menghubungi Vicky? Saya menghubungi Vicky. Karena kan kita dari pihak kita bilang 3 kali 24 jam kita menunggu itikat baik dari ibunya dia untuk minta maaf terhadap kepada aku, tapi akhirnya dihubungin sama Bang Dani. Ya, betul. Gitu. Oke. Memberikan waktu 3 hari dan 3 hari itu sudah lewat? Sudah lewat. Oke. Sebelum 3 hari itu saya sudah komunikasi hari Selasa. Jadi dari hari Minggu itu kita sudah bicara sama pihak dari wartawan. Hari Minggu itu terus kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Jadi hari Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Selasa itu saya mencoba untuk menghubungi Bang Vicky. Alhamdulillah dia merespon. Responnya adalah? Responnya apa dari Bang Vicky? Dia mewakili Ibu Emma Fauzia. Ya. Ada kalimat dia mewakili Ibu Emma ya? Ya, dia mewakili. Meminta maaf. Meminta maaf. Oke. Dan alhamdulillah respon yang baik buat saya sih dari Mas Vicky.
buat Kalina, apakah kalimat dari Vicky Prasetyo dia mewakili Ibu Emma yang adalah mamanya meminta maaf? Apakah menurut kamu secara pribadi itu sudah cukup atau kamu masih ada hal yang ingin kamu? Jadi itu dari VP sendiri tuh sudah hubungin lawyer aku dan dia pun bilang katanya nanti dia mau ajak ketemu untuk bertemu secara langsung untuk meminta maaf entah nanti sama ibunya atau dia sendiri ya. Saya nggak masalah, yang penting ada kata-kata maaf karena selama ini kan secara tahu sendiri kalau misalkan aku tuh nggak banyak bicara tentang mereka. Aku nggak pernah usik hidupnya mereka, tapi tolong jangan usik hidup aku, itu aja. Nanti insya Allah hari apa bang? Hari Senin. Dia janji hari Dia Senin mau untuk ketemu sama kita sih. Bersama dengan ibunya? Betul. Kita nggak ngomongin ibunya sih. Dia bilang hari Senin kita mau luangin waktu dari pihak Bang Vicky. Mau ada Kalina, Ibu Kalina atau ada wartawan, dia siap sedia. Oke. Kalina, kita mau lihat yang satu di sebuah artikel. Duduk perkara Kalina Oktarani Somasi Emma Fauzia, Ibunda Vicky Prasetyo ancam laporkan ex mertua. Semisal nanti Senin pertemuan ini terjadi namun tidak ada ibu dari Vicky Prasetyo, Apakah masih akan tetap dilaporkan, Bang? Saya akan serahkan ke pengacara aja. Aku akan serahkan ke pengacara karena maksudnya gini loh. Kita nggak mau ada keributan. Kita sudah minta 3 kali 24 jam untuk itikat baik dari mereka. Di hari kedua bisa dihubungin dan dia minta waktu lagi sampai hari Senin. Gitu. Kalau sampai hari Senin nggak bisa juga, gimana ya? Selama ini kan aku udah banyak ngalah ya kayaknya gitu loh. Jadi lebih baik nanti aku bilang aku udah konsultasi sama tim pengacara aku, ya mungkin aku akan menempuh jalur hukum. Kenapa? Bukan karena aku maaf ya dari pihak sana pasti ini mau cari panggung atau segala macam. Saya jujur nggak butuh cari panggung gitu. Cuma saya pengen hidup tenang. Satu, saya punya anak saya akan nikah, saya akan punya cucu. Banyak loh ini rentetan saya punya berita yang tidak baik yang disebabkan oleh dia. Jadi saya pengen jangan ada lagi gitu loh. Oke. Tapi tahukah Kalina dan juga kuasa hukumnya bahwa tampaknya sang mantan ibu mertua tidak terima dan siap melaporkan Dan balik? tidak takut. Sudah pernah melihat statement tersebut? Abang sudah pernah? Saya belum pernah lihat. Oke, Berarti baru lihat di sini ya, Bang ya? Saya baru. Kalau tanggapan aku di sini adalah kita kan lihat ya yang pertama mulai siapa. Bukan dari pihak aku loh. Bahkan aku tidak pernah mau cari tahu, nggak pernah mau peduli apapun yang ada di luar sana tentang keluarganya. Kenapa dia mau melaporkan saya dalam apa? Karena apa melaporkannya gitu. Di atas itu dia yang komen duluan, baru saya baca. Kalina, sebetulnya hubungan kamu sama mantan ibu mertua kamu itu seperti apa sih? Tidak baik, karena memang tidak ada hubungan sampai sekarang apapun. Memang tidak baik. Memang tidak pernah ada hubungan apapun. Gitu. Dan saya tidak mau cari tahu lagi dan tidak mau ada apa-apa hubungan apapun gitu. Karena buat saya udah cukup. Kalaupun misalkan saya pernah punya salah, kalau ya saya punya salah, mereka punya salah, udah cukup ya sampai situ aja gitu. Jadi saya pengen hidup tenang. Usia saya bukan usia muda lagi, udah umur 46 tahun pengen hidup tenang. Nah kalau misalkan dari mereka mau cari keributan, itu urusan mereka. Saya di sini mencari kedamaian dengan bertemu saya cuma minta dia minta maaf secara kekeluargaan, itu doang. Kalau dia mau melaporkan saya, melaporkan untuk hal yang mana? Toh yang mulai kan bukan dari pihak kami, bukan dari pihak saya. Oke, Bang, ancaman hukumannya itu apa, Bang? Ancaman hukumnya betul otomatis penghinaan, ejekan, itu bisa di undang-undang ITE juga ya. ITE. Dan sekarang kayak kan dia bicara kayak gitu mau melaporkan saya, kesan saya yang salah kan? Iya. Aku salahnya di mana di sini? Aku lagi diem loh, lagi joget-joget posting, joget-joget nonton si Akang nyanyi gitu. Terus ya udah, malah di komen seperti itu gitu loh. Oke, Senin ya akan bertemu ya. Senin. Semoga bisa sedikit meredakan nanti pertemuan sebelum ke hari Senin. Apa yang ingin Kalina sampaikan untuk mantan ibu mertua? Nggak banyak sih, saya cuma minta jangan saling musik.
saya nggak akan ngusik kehidupan Anda dan tolong Anda juga jangan usik hidup saya karena udah tua juga ya Bu. Saya udah tua apalagi Ibu. Jadi udah ya kita pengen hidup tenang aja di masa tua itu aja sih. Maaf, izin jangan bawa-bawa tua, nggak enak sama Karen Delano. Ya. Astagfirullahaladzim. Ada paling tua lagi. Astagfirullahaladzim. Babe, ada pengacara. Ntar lu dituntut sama Karen. Tua itu mah cuma hitungan umur, yang penting semangatnya muda, nggak boleh stres. Kalau ada orang bilang Karen tua, menurut aku salah. Jadi Kenapa harus orang bilang Karen tua? Nggak Harusnya- ada kelihatan Karen tua di sini. kelihatannya, Jadi Ya maksudnya layaknya pada orang pada umurnya aja. iya benar. Kalau orang tua Tua udah. umurnya sih, menurut aku dia umurnya nggak tua. Maksudnya kalau orang bilang tua, umurnya coba. banyak. Dari mana coba Tuh, lihat tuh. Sebelah kiri. umurnya nggak tua sebelah tapi banyak umur. Dia tuh bukan tua, Apa? permakan. Itu betul. Udahlah kalau tua mah masalah umur, yang penting mah semangat jiwa muda, nggak stres. Ya ini juga salah satu cara Menghilangkan stres. Kalina stresnya tuh seperti apa dihilanginnya ini. Oke. Itu kamu nonton Rita Sugiarto di mana? Bukan. King Nasar itu. Nonton King Nasar. Itu video yang dibilang kamu gede gitu. Ya emang gede sih aku cuma Ya karena kan itu oversize t-shirt. ya memang. Ya kan? Tapi udahlah lakukan apa yang kamu sukai selama tidak menyakiti orang lain. Ya kan kita udah melakukan apa yang kita sukai malah orang lain menyakiti kita. Ya. King Nasar, tuh kamu dianggap sebagai obat stresnya Kalina. Banyak orang nunggu kamu juga konser Aku nggak kapan. tahu, aku nggak tahu sih ada si Teteh. Kalau ada kan aku bisa kalau ada teman artis suka aku sowan. Iya, jadi kamu tuh konser kapan sih? Ya nanti aku ya sabar. November yang jelas. Kemarin November. Akang tuh pakai itu ya, pakai topping boba ya kan dia pakai gelap klip. Iya, aku nggak tahu ada Teteh teh. Itu pasti di belakang banget kan. Iya. Segala macem. Nanti besok dia minggu depan ada konser pakai tudung saji dia di sini. Sobat biar kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ketakutan kamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Biar nonton ambiar geger. Sobat Ambiar, seperti janji kita di segmen 4 ini kita akan berikan kesempatan Sobat Ambiar Aduh, untuk aku ngobrol. salut sama wanita yang satu ini loh. Iya, tapi kita akan ngobrol dulu sama sebelumnya Sobat ngobrol Ambiar. dulu? Ngobrol dulu, boleh ya? Entah mau ngobrol sama hostnya, sama bintang Ya. tamu, siapapun Ya. itu terserah dalam Ambiar Pento. Let's go. Oke. Apakah ada tayangan? Seorang pria, boleh Yang kita ingin mic-nya? berbicara dengan siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Mic-nya kok nggak nyala, coba. Mic-nya yang nyala dong ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo? Assalamualaikum Pak. Ya, halo? Yang Honafik. Ya kuotanya habis, kuotanya dia nih kayaknya nih. Oh iya, jaringannya. Jaringannya Selamat pagi. nih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Nah, Koneksi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. dengan siapa di Dengan mana? siapa di mana Pak? Dengan Angga Goda di Bangka Belitung. Angga Goda. Ya. Pengen ngobrol sama siapa? Siapa Pak? Boleh sama Mbak DP boleh. Bolehnya gimana bolehnya? Boleh. Boleh. Halo Mas Angga. Halo juga Mbak DP. I love you too. Dia nggak bilang I love you. I love you. I love you kok. Ya, gimana mau tanya apa Mas? Waduh, kalau saya manggung itu saya paling suka sekali bawakan lagu-lagu bintang pentas. Coba nyanyiin Lagu-lagu dikit. bintang Nyanyi ya. Lagu-lagu ya. Coba nyanyiin Oh dia dikit. penyanyi, kirain pesulap. Coba. Saya sang bintang pentas bekerja bila malam tiba. Malamku jadikan siang berlalu penuh mimpi. Dari pentas satu pentas yang lain. Waduh, goyang dada. Oh iya, benar banget. Ya Allah.
Selamat Anda melaju ke babak belur. Mas mau tanya apa lagi selain itu, Mas? Mas, apa aku iki isi kurang ayu? Hanya yang macam-macam dah. Waduh, kalau saya ngefan banget deh. Macam-macam tuh Kalau saya juga lagu loh, kalau ngajar senam juga sering juga bawa lagu-lagu. Lagu macam-macam yang kayak gimana coba? Macam-macam tuh lagu juga loh. Ya coba gimana? Gimana? Penonton. Nah, dia bang. Lihat deh. Duet bersama. Itu kayaknya bapaknya lewat. Bapak gua ketahuan nih gua. Gitu. Goyang apa tuh? Mau goyang apa dengan goyang ngebor, ngecor, patah, kayang, getar, gergaji, itik, iyo bais. Nggak usah. Kita bisa loh. Mas, terima kasih banyak selalu. Terima kasih ya Mas selalu menyaksikan nonton kami. pagi-pagi Ambiar ya sayang. Terima kasih ya Mas ya. Jangan lupa banyak minum jahe sama kunyit biar nggak banyak Mas oglek-oglek Angga ya. jangan lupa minum air 1.500 liter tiap hari ya Mas. Terima kasih ya, sukses selalu karirnya menjadi penyanyi. Betul. Ya, terinspirasi dari kamu ya. Masya Allah, Tapi kalau ngomongin soal sukses, inspirasi, ya. kita juga harus sehat Ini supaya wanita inspirasi, ini wanita inspirasi Dewi Persik. Tadi kata bintang tamunya ngomong pas kalian lagi telepon, dia ngomong ke kita, ya durasi habis dong. tenang, masih panjang durasi Masih kita. panjang durasi. Seorang perempuan kuat, siapakah dia? Kita lihat sosoknya yang satu ini. Ya segini doang gue. Chandrayana, kuat banget. Chandra Naya. Oh ganti nama. Enggak emang kayak gitu namanya, Mbak Cynthia Cynthia. Chandra Naya. Kita sudah punya samsak, kami ganti dengan gas LPG. Boleh silakan. Ayo Mbak, sini praktekkan. Mbak. Aduh. Anda punya pilihan mau mengganti gas LPG atau Karen Delano? Ini aja ya. Yakin bisa? Mbak Cynthia akan menunjukkan atraksinya seperti apa. Wah! Kan Kak Cynthia ini apa, ilmu apa? Kasihan banget. Pencak silat. Katanya Rafisa mau nyoba, kan Rafisa juga mau kesini. Jadi Rafisa mau nyoba. Katanya mau coba. Mbak, coba kasih lihat tangannya ke kamera, nggak luka gitu. Nggak luka, sama sekali tidak ada luka. Iya loh, Sakit nggak sih itu? Ini LPG-nya bener. Ya karena kita sudah latihan jadi diminimalisir gitu rasa Oh. Ini sakitnya. Mati rasa ya, Nggak bukan mati rasa. Oh. ini LPG-nya betul. Betul, memang betul. Betulan. Betul. Itu tadi tulang keringnya kena Ya juga tulangnya sakit. tulang apa tuh? Tulang keringnya nggak sakit, biasanya kan sakit. Maksudnya gimana, Karen? Ntar tulang bagian mana yang kena? Lu kan tidaknya tulangnya tulang apa? Tulang manusia, Karen. Nggak sakit itu. Biasanya tulang Ini karena dibutuhkan laki. Mas Rian, kamu kan laki aja, Pak. Ini coba pukul ini. Nggak semua laki juga bisa, Wi. Masa, ayo King, kamu kan laki. Ayo, Kak Karen. Nggak ada yang ngomong laki, Kak. Kok kalian kalah sama perempuan sih? Mbak Cynthia boleh silahkan duduk. Jadi ilmu bela dirinya itu pencak silat. Tapi kan ini berbeda, biasanya pakai samsak, pakai apa itu batu bata merah gitu ya. Ini tuh untuk bisa melatih mengganti samsak dengan gas LPG ini butuh berapa lama latihannya sampai kuat begitu? Kalau aku kebetulan sudah belasan tahun. Oh belasan tahun. Direndam RS pasti. Memang kalau di perguruan kita karena mungkin nggak bengkak. di berbeda perguruan berbeda juga cara latihannya mungkin ya. Tujuannya sama tapi berbeda cara latihannya. Tapi kalau kita yaitu mengusung pakai benda-benda keras seperti ini. Oh, itu apakah ada metodenya untuk memukul? Ini kan sangat keras sekali ya. Ini dari besi. Apakah ada metode atau tips tersendiri dengan pukulan yang berbeda agar tidak terlalu sakit impactnya? Pakai pernapasan. Kita pakai pernapasan yang pakai energi jiwa. Napas sama bengek beda, Wi. Tapi Kak Dewi juga bisa. Kalau emosi udah memuncak bisa kayak tadi. Asal memuncak dulu ya. Suruban ya, Ki. Ya, kalau udah Naik ke atas memuncak. genteng, semuanya dipecahin Itu tuh genteng. bukan cuma dipukul kalau Bu Dewi, dimakan.
Tapi ya ada Kalau udah memuncak. tips, ada triknya, pakai pernapasan Iya. juga. Dan jangan lupa ini belasan tahun. Belasan Jangan tahun ditiru loh, ya, jangan ditiru karena ini Don't ahli try to 13 success at tahun. home ya. Cynthia, kita mau kasih lihat ini juga satu prestasi Cynthia lainnya. Sampai diajakin main film. Banggakan Indonesia, Cynthia Lamusu pesil. Cynthia Chandranaya pesilat wanita yang gerakannya begitu kuat ikut ambil bagian dalam proyek Istrinya Marvel Surya. Sangchi. Nah, itu kamu terlibat apa itu sayang? Apa di Proyek proyek film itu? Marvel itu gimana? Siapa yang ngajaknya? Awalnya aku juga bingung. Awalnya aku juga aku kira ini scamming atau bagaimana gitu kan, penipuan atau seperti apa. Karena aku tiba-tiba dihubungi lewat Facebook salah satu ininya Jackie Chan Stunt Team salah satunya. Dari timnya Dari Jackie tim- Chan. Iya, dari timnya. Dia koordinator koreografi di film Sangchi itu. Akhirnya proyeknya sudah sejauh mana sekarang ini prosesnya? Sudah tayang. Oh, ketahuan banget gak pernah ke bioskop ya. Kak, mau nanya, Jackie Chan itu siapanya Jackie Timurtius ya? Udah tayang. Nah itu proses Tahu lah. Di koreografi di sana. Terus itu kan kalau syuting tuh kan harus diulang-ulang, kayak benda-benda kayak gitu. Bener-bener diulang-ulang. Kalau syuting beda lagi, beda prosesnya. Maksudnya kalau misalkan syuting kan tergantung kebutuhannya apa. Kalau diulang-ulang kasihan pemainnya, kasihan pemainnya. Kalau misalkan syuting itu beda lagi propertinya. Nah kamu tuh di situ sebagai? Aku sebagai core team untuk desain koreografinya. Oh desain koreografinya, core timnya. Jadi dari, kamu aktornya. kamu yang ngajarin gerakannya untuk para aktor yang ada di sana. Wow keren banget. Udah dianggap. Cynthia, tapi masalahnya begini, banyak yang nggak percaya kamu itu latihannya di Sasana Tinju. Banyak yang mengira kamu tuh latihannya di Gunung Kawi. Kita mau lihat dulu ya. Cynthia Chandranaya pesilat yang viral karena powerful sampai dituding bohong oleh sekelompok pegiat bela diri karena dianggap tidak realistis dan menyesatkan. Banyak yang nggak percaya, banyak yang bilang kamu tuh punya ilmu. Menyesatkannya di mana ya? Kali punya ilmu apa gitu. Enggak, kamu ngomong aja jujur kalau emang ada ilmu kasih tahu maksudnya. Gak apa-apa kita. Ya kita maksudnya kita bisa berteman gitu. Ilmu apa? Ilmu naga, ilmu apa? Mungkin karena perawakan akunya juga seperti ini, jadi orang-orang mungkin nggak percaya. Ya pastinya punya ilmu karena Iya, kamu mungkin bisa mukulin LPG begitu. Ini ilmu yang dipelajari maksudnya ya, dipelajari tahun demi tahun. Tapi ada yang berpikir ini pasti apa ya? Ilmu hitam. Punya sesuatu nih gitu. Ada dong pasti yang punya pikiran gitu. Pasti banyak juga, ada beberapa gitu kan. Tapi ya karena banyak orang gimana ya, kita itu nggak bisa mengendalikan orang-orang. Iya, harus suka sama kita, harus suka menerima kita, menerima video Cynthia, kita. kamu Itu tergantung orangnya. Sudah menikah belum? Belum. Punya pacar katanya juga nggak punya, mau wedi kali ya cowok. Punya pacar? Serem ya. Takut kayaknya ya. Iya. Gak takut. Nggak, kalau berantem, kalau mau marah-marahan pasti cowoknya yang ngalah. Karena dia mikir gini, kalau gua ajak berantem lagi, gua yang bonyok nanti. Ya, langsung kabur sebelum berperang. KDRT-nya bukan dari laki-laki deh. Iya. Nggak masuk KUA, masuk UGD lakinya nggak ada ya. Karina lo harus cobain. Tapi sebagai perempuan kan pasti suka lecet-lecet ya kan. Ini soalnya kan udah jelas-jelas benda keras. Berat gitu ini berat kan. sekali. Nggak Nah, lecet lah malu tangan. nggak sih? Enggak sih ya? Tapi aku malah justru katanya mana orang-orang yang nggak percaya itu kalau misalkan seperti ini itu pasti tangannya ini Lecet-lecet, lecet-lecet atau iya, apa nama- ada ini apa sih Lebam, bruce, apa sih? bengkak. Bukan. Kapalan. Iya, kayak kapalan atau apa. Tapi Aku kapalan kakinya main itu. Apa po? Jadi Oh, kamu ya. kapalan tidak ada bruce, lebam segala macam? pasti Ada. ada. Ini Pasti ada kapalan, itu. ini kapalan, ini kapalan. Iya, sebenarnya ada juga, tapi kalau di layar kamera kan terlihat tidak ada gitu, terlihat. Iya. Tapi juga aku juga selalu pakai lotion, ada menjaganya. Namanya perempuan kan ya. Cynthia, kita mau tantang kamu. Sekarang tantangannya kita mau tantang kamu makan beling, silakan ya.
Sayang, ini Oh, jurus silat. silat. Ajarin kita jurus silat. Ya. Jurus silat, geng. Ayo ikutan. Ayo dong, geng. Jurus silat, geng. Kita mau ngapain? Kita Jurus Katanya silat. Zumba. mana ada lebih Lisa Natalia lu. Ajarin kita. Oke, iya. Siap ya. Ya, pertama namanya kuda-kuda seperti ini. Oh, kuda-kuda. Dia yang ngajarin. Musik kecapi dong. Goyang. Oh, enggak. Oke. Ya, pertama 1, 2, tinju. Blok sini. Desain koreo. Blok sini. Cross. Cross seperti ini. Swipe. And kick. Ya, kenapa jadi gini lagi? Cynthia, terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia, bahkan bisa masuk ke Olimpiade. Kamu lihat lagi tetap di Bagi-Bagi Hadiah.